Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sudah ngantuk lagi apa belum? Belum ya. Kalau ngantuk maklum, apalagi tadi malam kalau tahajud ya, kalau jam segini ngantuk lagi itu biasa Bapak. Yang masalah itu Pak, orang yang sudah nggak tidur semalam tapi nggak ngantuk, biasanya sebentar lagi stroke biasanya. Makanya kalau Bapak Ibu ngantuk dan tidur masih disyukuri daripada orang yang susah tidur. Baik, pada kesempatan kali ini kita ngaji kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke pembahasan wudu, tapi bukan fikih ya Bapak Ibu. Kalau fikih bisa ditanya, karena fikih sudah ada kiai yang menyampaikan. Saya membahas tentang fadilahnya, motivasi dan semangat dalam beribadahnya. Cuman kita jangan yang berat-berat, tapi yang sederhana. Baik, terkait dengan ini kita mulai dari qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yakni surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian semua berdiri untuk mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Basuh di sini Bapak Ibu bukan disiram. Basuh di sini ditumpahkan air ke muka dengan kedua telapak tangan lalu digosokkan. Jadi nggak boleh kita membasuh muka Pak, cuma nyiram muka di keran tanpa digosok dengan tangan. Sama juga dengan anggota wudhu yang lainnya. Selanjutnya wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan sampai siku. Ini juga masih dari perintah awal, faghsilu, masih mencuci juga. Jadi kalau wudhu buat adik-adik juga, kalau cuma nyiram saja nggak sah wudhunya. Biasanya orang malas Pak, wudhu itu disiramnya saja di keran, tidak sah wudhunya. Maka harus diusap dengan tangannya, dicuci dengan tangannya. Kemudian yang berikutnya wamsahu, berbeda di kepala. Tadi kalau muka masih faghsilu, masih mencuci, tangan juga masih faghsilu, masih mencuci. Tapi kalau kepala wamsahu, sapulah, sekedar menyapu saja,
biruusikum, sebagian dari kepala kalian. Wamsahu itu kalau muka kan air tumpahan, kalau tangan juga air tumpahan. Tapi kalau di bagian kepala cukup dengan air yang di tangan kita basahi, yang nyisa di tangan. Jadi nggak harus ngambil air dalam telapak tangan. Air yang nyisa di tangan itu dihusapkan saja di bagian kepala. Jadi kalau kalimatnya di kepala juga begitu ya Pak, waghsilu biruusikum, atau apalagi kalimatnya begini, waghsilu ru'usakum, cucilah kepala kalian. Nah, itu mau nggak mau seember airnya, keramas kita Pak. Karena apa? Kepala harus dibanjur air. Apalagi kalimatnya ru'usakum, semua kepala. Untung ayat ini nggak ngomong begitu. Allah nggak berfirman demikian. Wamsahu, sapu saja, elap saja, biruusikum, sebagian kepala. Ini yang sering kita terjemahinnya itu salah. Jadi kita terjemahkan kepala semua. Itu ada huruf ba di situ. Kalimatnya bukan wamsahu ru'usakum, bukan. Tapi kalimatnya wamsahu biruusikum. Ba di situ ai juz'un minha. Hanya sebagian saja yang diwajibkan. Makanya nggak harus ngebanjur semua rambut. Yang repot kan ibu-ibu. Ibu kalau semua rambut harus basah, sudah telekumnya basah semua itu. Karena mengeringkannya kan butuh waktu. Kita saja Pak kalau harus basah semua rambut, maka nggak enak juga dia ditutup sama peci kita itu. Makanya kalimatnya ai juz'un minha. Disebutkan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa, apabila beliau berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal umam, beliau menyapu, menghusap bagian depan kepalanya. Bagian depan kepalanya ini sini di atas kening tidak, wa 'alal umam, ke umamah. Apa itu umamah? Penutup kepala. Nah, saya ambil begini. Nah, begini. Makanya kalau santri di pondok begini nih Pak, musafi. Itu jelas sekali hadis sahih Muslim. Walaupun boleh kita nyapu kepala itu ngelapnya dari depan ke belakang, boleh, sunnahnya dari depan ke belakang semua. Tapi nggak mesti rata. Tapi begini saja, ini sudah bagian dari rukunnya. Begitu maksudnya. Itu masih fikih penjelasan saya ya. Kemudian yang berikutnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi nggak mesti Pak sampai ke lutut, tapi sampai ke mata kaki. Nah, terkait dengan kaki ini dia kembali ke perintah awal, mencuci kaki dari jari-jari sampai ke mata kaki. Baik, sekarang kita masuk ke hadis-hadis terkait dengan fadilahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini tidak disebutkan nabinya, tidak disebutkan rasulnya, langsung sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini melekat hanya kepada Nabi. Jadi ada kalimat-kalimat khusus Pak yang melekat dan sudah jadi sifat. Apalagi kayak kalimat Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi sifat. Allah azza wa jalla, Dzul jalali wal ikram, bagian dari asmaul husna. Jadi jangan dilekatkan kepada makhluk. Ada orang ngasih nama masjid, masjid subhanahu wa ta'ala, enggak boleh. Masa dilekatkan ke makhluk? Yang subhanahu wa ta'ala itu Allah, bukan masjid, walaupun buat masjid. Apalagi ini nama sekolah SMK Azza wa Jalla, salah itu. Ya, nama sekolahan, jangan dilekatkan sifat Allah itu. Hati-hati sekali. Sama di kitab orang nyebut telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, berarti penisbatannya siapa? Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
Miftahu sholatit tuhur, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Kalau orang bersucinya nggak benar, sholatnya nggak benar. Gini aja simpel Bapak. Kalau saya diajarkan guru saya dulu, kalau kita habis sholat, kemudian hati kita ini ngerungseng, itu ngerungseng bahasa apa? Ngerungseng itu gelisah. Pikiran kita nggak fokus, hati kita gelisah. Coba koreksi, pasti ada yang salah. Mungkin wudhunya yang tidak benar, mungkin mandi wajibnya tadi yang kurang pas, mungkin bajunya yang kena najis, mungkin tempat sholatnya yang bernajis. Pasti ada masalah dengan bersuci kita. Kita sudah sholat, habis sholat bukannya pikiran tenang, bukannya hati ini adem, malah gelisah, bawaannya emosi, bad mood, kok bawaannya kesel tanpa sebab. Pasti ada masalah. Itulah yang disebut dengan miftahu sholatit tuhur, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Maka benahilah sholat kita dari membenahi bersuci. Baik, selanjutnya Nabi bersabda, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu, tapi wudunya bukan wudu sembarangan, fa ahsanal wudu, dia menyempurnakan wudu. Jadi barang siapa yang wudu lalu dia menyempurnakan wudu, di wudu yang paling bagus, tiga kali, tidak malas dalam berwudu, membasahi semua anggota wudu, wa shalla raka'atain, lalu dia sholat 2 rakaat. Di sholat 2 rakaat ini Pak merujuk kepada sholat sunnah li syukril wudu, atau kita habis wudu masuk masjid tahiyatul masjid, atau sholat qabliyah, sholat apa saja. Makanya kalau habis wudu kan baiknya nggak duduk-duduk. Habis wudu itu baiknya sholat sunnah 2 rakaat. Terutama wudu-wudu yang kita kerjakan berkaitan dengan sholat. Beda dengan wudu-wudu yang kita kerjakan dalam waktu-waktu yang mutlak, mau tidur wudu misalnya, atau wudu-wudu yang lainnya. Lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, lam yu'addis nafsahu fihima bisyai'in minad dunya, dan selama 2 rakaat sholatnya itu tidak ada yang merusaknya. Pikiran-pikiran tentang dunia, di sholatnya nggak mikirin dunia, maksudnya sholatnya itu nggak mikirin urusan politik. Ada orang sholat mikirin politik dalam sholatnya, apalagi momen pilkada kayak gini. Atau orang sholat mikirin bisnis dagangnya misalnya, tidak dikotori, tidak dirusak oleh pikiran-pikiran dunia. Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu maka diampuni semua dosa-dosanya, dikeluarkan semua dosa-dosanya. Kayaumi waladathu dia kembali seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Subhanallah. Di kita itu tiap wudhu saja itu sudah menghapuskan dosa. Hapus dosanya, kembali seperti bayi yang baru lahir. Makanya kita ini begini Bapak Ibu, orang Islam itu harus tahu mana dosa, tapi orang Islam juga harus tahu bagaimana mencuci dosa. Jangan seremnya aja, ini dosa, itu dosa, ini dosa, itu dosa, dosa semua, tapi nggak dikasih tahu bagaimana cara mencuci dosa. Nah, salah satu cara mencuci dosa adalah menyempurnakan wudu. Keterangan ini tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama halaman 116. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim famat madha kharajatil khataaya min fimihi." Apabila seorang hamba berwudu, hamba muslim, seorang hamba muslim berwudu, famat madha, kumur-kumur, kharajatil khataaya, maka keluar dosa-dosanya.
dari mulutnya. Subhanallah. Dosa sebab mulut apa Pak? Bibir, lisan. Itu paling banyak lisan ini. Su'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, al-fam. Yang nomor satu itu mulut. Mulut nomor satu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka ketika kita kumur-kumur, mudah-mudahan dosa-dosa dari lisan kita, dari bibir dan lidah kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Fa idza stantara, dan apabila istinsar, istinsar itu menyemburkan air dari hidung. Jadi kita istinsar dulu, hisap air ke hidung kita, lalu kita istinsar, menghembuskan dengan tangan kiri kita. Dan apabila istinsar, kharajatil khotoya, keluar dosa-dosa, keluar dosa-dosa, min anfih, dari hidung, keluar dosa-dosa dari hidung. Kira kalau cuci hidung, Bu, jangan dimasukin jarinya, nanti lubang hidung tambah gede. Dihisap airnya, semburkan, maka bersama dengan itu dosa keluar. Agama tidak mengajarkan mitologi, agama tidak mengajarkan mitos Pak. Itu mah paling Nabi buat nyenengin kita doang, itu mitos gitu. Jangan semua harus diukur dengan logika, jangan. Karena ngapa? Agama bukan logika semata. Yang logis pokoknya yang dimaksud dosa dari hidung itu bakteri keluar, itu urusan lain, bukan urusan Nabi. Itu urusan ahli medis, ahli kesehatan. Kan nyuci tangan itu kan hal yang paling direkomendasikan di masa COVID-19. Kumur-kumur, istinsak paling direkomendasikan karena baik buat kesehatan. Itu tinjauan lain. Bahwasanya kalau kumur-kumur itu membuang dosa, betul. Kalau istinsak itu mencampakkan dosa, sangat betul. Karena Nabi bukan tukang iklan Pak, ngomongnya ketinggian nggak sesuai dengan kenyataan. Kalau Nabi bukan tukang iklan, beliau tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsu. Makanya ketika beliau menyampaikan, berarti itu adalah sebuah kebenaran, janji dari Allah Ta'ala dan Rasul. Selanjutnya, fa idza ghasala wajhahu, dan ketika mencuci muka kita ini, kharajatil khotoya min wajhi hatta takhruja min tahti asfarihi asfari ainai. Ketika mencuci muka, keluar gugur semua dosa-dosa dari muka kita ini, sampai keluar hatta takhruja min tahti asfari ainai, sampai keluar dari kelopak-kelopak mata kita ini Bapak. Jadi dosa yang disebabkan oleh wajah keluar sampai keluar dari kelopak mata kita. Dosa yang diakibatkan oleh penglihatan itu keluar semua. Karena mata ini paling mudah ngelihat, apalagi zaman sekarang. Enggak di dunia nyata, ya dunia maya. Kalau ngelihat yang seksi di dunia nyata Pak, mungkin agak malu, takut ada yang ikut ngelihat. Tapi kalau di dunia maya, ngelihatnya sendirian pakai HP. Terkait dengan ini dosa mata. Ketika kita berwudu, gugur semua dosa-dosa. Jadi melalui kelopak mata kita ini dosanya berguguran. Cuma nggak kelihatan ya. Coba kelihatan hitam begitu warnanya. Jadi begitu kita cuci muka, kok airnya jadi hitam, banyak betul dosa di muka ini. Masalahnya nggak kelihatan. Ya kalau dosa bisa kelihatan, repot juga kita. Habis ngomongin orang bengkak bibirnya misalnya. Habis berbuat salah benjol palanya, dosa tidak kelihatan. Masalah manusia itu bukan dosanya Bapak Ibu. Masalah manusia itu tidak menyadari kalau dia berbuat dosa. Nah itu parah. Dia banyak dosa tapi dia merasa suci. Itu yang masalah. Karena manusia itu diciptakan berbuat dosa. Innal insana ma'arul khata' wa nisyan. Manusia itu memang selalu membawa salah dan selalu membawa lupa. Baik, saya lanjutkan.
Wa idza ghasala yadayhi, dan apabila mencuci kedua tangan, kharajatil khotoya min yadayhi, keluar semua dosa-dosa dari tangannya itu, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai keluar dari ujung-ujung jari, bawah ujung-ujung jari tangannya. Ini kalau cuci harus tertib, karena kita meres dosa biar keluar semua. Karena tadi Bapak Ibu, kalau cuma mikirin dosa hidup kita ini, satu dosa saja bisa disiksa 40 tahun di dalam neraka. Ya nggak kelar, habis akhirat kita dengan neraka. Tapi bersyukurnya kita, Allah Maha Pengampun, dan Allah kasih banyak sekali kafaratnya, penghapus dosa-dosa. Ya termasuk zikir tadi, zikir Pak di Surip, namanya sesuai dengan jalan Surip Sumarjo, Pak di Surip ya. Zikir itu kita mengucapkan istighfar 3 kali habis sholat tadi, itu diampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita itu dosa kabur dari medan tempur. Luar biasa. Cuman zikir gitu aja. Terus mengucap Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Iza sholaita subha faqul kadzalik. Apabila engkau salat subuh, ucapkanlah yang demikian 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Wa in mitta fi yaumika kutibalaka jiwarun minha. Kalau engkau mati hari ini mati Bang. Karena kita sudah ucap tadi, mati hari ini Allah tetapkan bebas untukmu dari api neraka. Karena kita sudah ucap Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ngarap aja mati hari ini bebas dari api neraka. Kalau kita ucapkan malam maghrib, mati malamnya bebas dari api neraka. Nah yang nggak zikir nggak dapet, yang nggak sholat berjamaah ke masjid yang nggak dapet, yang berjamaah yang dapat itu. Subhanallah. Baik, saya lanjutkan. Fa idza masaha fi ra'sihi kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udunaihi. Ketika menyapu kepala, berguguran semua dosa-dosa sampai keluar dari bawah telinga. Dosa-dosa tersebut habis semua dosa-dosa. Selanjutnya wa idza ghasala rijlaihi, ketika mencuci kaki, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai keluar dosa-dosanya, hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi, sampai keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Thumma kana masyidu ilal masjidi, lalu dia berjalan ke masjid. Karena dulu wudu itu tidak di masjid, wudu itu di rumah. Makanya Subang Saram Bapak Ibu berusahalah untuk wudu itu di rumah. Di wudu di masjid itu kalau batal, baru wudu di tempat wudu di masjid. Wudu yang disunahkan wudu di rumah. Karena zaman Nabi belum ada keran Pak, semua wudunya di masjid. Karena zaman kita modern ya di masjid tempat wudhunya lengkap. Cuman berpikirnya jangan gini, di masjid ada tempat wudhu, wudhu sajalah di masjid, lebih afdal di rumah. Kalau batal baru wudhu lagi. Tsumma masyu ilal masjid, kemudian dia berjalan ke masjid, wa sholatuhu nafilatan, dan sholatnya menjadi sholat sunnah baginya, tambahan baginya. Makanya kalau masuk masjid makruh hukumnya langsung duduk. Tapi salatlah sunnah. Seandainya kita tidak sempat salat sunnah, berdiri saja. Karena apa? Walaupun kita langsung masuk ke salat salat subuhnya, salat wajibnya, maka kita tetap akan mendapatkan fadilah ini. Fadilah habis wudu masuk masjid dan tidak langsung duduk tapi mengerjakan salat. Keterangan ini di Ihya Ulumuddin juz yang pertama halaman 116. Baik, masih saya selesaikan dulu bacaan kitabnya. Nabi bersabda, "Khallilu asabi'akum." Cuci, renggangkan jari-jari kalian. Jari-jari. Jadi kalau membasuh tangan itu gosok
sela-selanya Bapak Ibu, begini. Gosok sela-selanya. Nabi perintahkan khallilu asabi'akum. Cuci, renggangkan sela-sela jari kalian. La yukhalliluhallahu yaumal qiyamah binnar. Maka Allah janji, orang yang mencuci sela-sela jari tangan dan kakinya, di akhirat nanti tangan dan kaki itu tidak akan dibakar dengan api neraka. Ya, kalau tangan sama kakinya nggak dibakar api neraka, termasuk orangnya tidak akan dibakar api neraka. Baik, keterangan ini dalam kitab Sunan Ad-Darqutni, juga dalam kitab Jami' As-Shaghir juz yang keempat, juz yang kedua halaman yang keempat. Selanjutnya Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar fa asbighul wudu. Celaka. Siapa yang celaka? Orang yang wudunya tumitnya nggak basah. Kalimatnya ini tarhib ini Pak, peringatan ini. Celaka. Orang yang wudunya tumitnya nggak basah. Hati-hati. Biasanya anak-anak itu main siram aja. Kalau anak-anak wajar Pak, belum balik. Celaka orang yang wudunya tumitnya nggak basah. Kalimatnya lil aqab. Orang-orang yang wudu tumit nggak basah. Celaka neraka wail. Wailun itu kan neraka wail. Bagi orang yang tumitnya nggak basah ketika berwudu. Maka asbighul wudu, Nabi perintahkan sempurnakanlah wudu. Maka dibasuh dengan tangan. Kemudian yang berikutnya, ini hadis yang terakhir. Wa yaqul ba'dal firaghi minal wudu, lalu berucap ba'dal faraghi, setelah selesai, minal wudu'i, dari wudu, rafi'an ra'sahu ila sama, angkat kepala ke langit. Ini paling jarang kita kerjakan. Kita itu habis wudu maunya putar balik aja jalan. Ini jarang kita kerjakan. Membaca setelah wudu dengan kepala mendongak ke langit, ngadep ke kiblat bagusnya. Dongak ke langit, diangkat sedikit kepalanya ke langit. Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini versi panjangnya, saya baca dulu versi panjangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfirukallahumma wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni abdan saburan syakuran waj'alni adkuruka kathiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini bacaannya, cuman saya aja nggak hafal ini, saya aja nggak hafal. Tapi saya ajarin versi pendeknya yang biasa kita baca. Angkat tangan, lihat ke atas, kecuali kalau udah buru-buru komat ya Pak, ini kondisi longgar. Angkat tangan, lihat ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu saja. Lakukan yang sedemikian rupa. Kalau kita lakukan yang sedemikian rupa, maka Allah buka pintu surga 8 dan kita dipersilakan masuk ke surga dari pintu mana saja yang kita suka. 8 pintu surga. Ya, surga cuma 8 pintunya Pak. Kata Allah, masuk sana, terserah. Kamu pengen masuk surga yang mana? Kalau pintu neraka 7. Neraka ada 7 pintu, surga punya 8 pintu. Orang yang berwudu sempurna, lalu setelah berwudu dia menengadahkan kepalanya ke langit, lalu berdoa begini, maka silakan dia masuk surga dari 8 pintu surga mana saja yang dia suka. Subhanallah. Baik,
Kita buka dulu tanya jawab. Pertanyaannya bebas, tidak hanya bab targhib wudu, boleh juga perkara yang lainnya. Saya persilahkan. Monggo. Ya, silakan Pak. Ya, seandainya memulai sholat wajib, ya, biasanya begini, jamaah itu yang lihat waktu jam tertentu. Sudah mendekati sholat wajib, dia mau sholat sunnah. Kemudian si Bilal qomat. Itu sebaiknya gimana? Apa disudahi? Biasanya saya pernah lihat itu begitu disudahi aja agak teruskan. Itu gimana Ustaz? Kalau sholatnya masih pangkal, sudahi sholatnya, nggak apa-apa. Jadi begitu masuk masjid, karena belum qomat, wajar dia sholat, walaupun dia nggak ngeliat jam. Begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia bersedekap, lagi baca Fatihah, qomat, selesai, sudahi sholatnya. Jadi tidak dilanjutkan sholatnya. Tidak mengapa tidak dilanjutkan sholatnya. Nggak perlu marah sama yang qomat, lu nggak mandang gua ya, nggak hormat sama gua ya, nggak perlu kayak gitu. Kalau mau kayak gitu Pak, remak di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu begitu Bilal qomat masih ribuan orang sholat sunnah. Yang sudah akhir selesaikan apa? Sampai salam. Kalau sudah akhir sholatnya, udah rakaat kedua mau habis, ya nggak usah di stop sholatnya, dipercepat saja sholatnya. Apalagi sudah tasawuf akhir, ya tungguin aja, selesaikan tasawuf akhir kemudian salam. Tapi kalau masih pangkal, sholatnya di stop, dibatalkan sholatnya, disudahkan. Jadi sedemikian rupa tata caranya. Karena saya pernah dulu masih mahasiswa, saya qomat di masjid. Habis qomat, ada yang pegang sini saya, Pak, preman baru tobat. Lu nggak mandang gua ya, saya ini mantan preman. Lu ngapa Bang, kata saya? Saya lagi sholat, ngapa lu qomat? Masya Allah, saya ketawa. Nanti kata saya, nanti berantem belum sholat. Sholat dulu, nanti saya jelaskan setelah sholat. Preman baru tobat. Dia merasa kalau orang qomat dia lagi sholat nggak menghormati dia. Karena kan gua kan preman gitu. Tobatnya belum 100% baru. Cuman jangan juga kita ajak kelahi. Masa masih dia di tempat berkelahi? Dia ingin dapat hidayah. Setelah kita jelaskan, oh baru dia mengerti. Tidak jadi masalah. Karena memang waktunya sudah masuk dan nggak kelihatan juga kalau dia lagi sholat nyumpet di belakang soalnya. Jadi begitu. Silakan, masih ada. Ibu-ibu silakan. Daripada ngantuk, nanya. Ya silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menjelaskan sesuai dengan yang tadi dikatakan. Salah satunya kita harus membasuh kaki atau memasak. Bagaimanakah kalau misalnya kita sedang sakit, sementara sholat itu kan tidak ada istilah kalau sakit kita tidak boleh sholat, tidak wajib. Nah, sementara ada sekarang ini misalnya di rumah sakit kan, pada saat lagi sakit itu kan kita mungkin penuh dengan alat medis di tubuh kita, misalnya apakah lunti atau apa gitu, sehingga bagi yang sakit itu agak susah berwudu dengan sempurna seperti yang normalnya orang yang tidak sakit. Apakah ada keringanan atau mungkin ada istilahnya toleransi atau gimana? Demikian saja, terima kasih Ustaz. Jadi begini, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Orang yang di tubuhnya ada perban, orang yang di tubuhnya ada perban di anggota wudunya ada perban, maka yamsahu 'alaiha, cukup disapu di atasnya saja. Jadi kalau di tangan kita ada perban pembungkus luka atau ada alat infus yang sedang ditusukkan, kita berwudu, maka berwudunya bagian yang tidak di perban tersebut.
Nah, bagian yang diperban cukup diusap saja. Jadi nggak harus dicuci di kaki maupun di tangan, di muka misalnya, di kepala, di jidat sebelah sini kena luka, ada perbannya. Maka kita ketika mencuci muka jangan langsung dibanjur, tapi diambil air tidak terlalu banyak, diusapkan saja di bagian yang tidak terkena luka. Perbannya Bapak Ibu lap saja begitu Pak, disapu saja. Ini bagi yang ada lukanya, karena tetap berwuduk lebih baik daripada tayamum. Nah, kecuali kalau kata medis tidak boleh kena air sama sekali, maka tayamum itu baru tayamum rusuhnya. Jadi seandainya masih boleh kena air, tetap pilihannya berwuduk dan mandi kalau dia mandi wajib. Jadi kalau dia sedang ada luka, pilihannya di atas perban tersebut dielap, disapu saja. Atau ada alat-alat medis yang lainnya. Termasuk ada rusuh Pak. Orang yang kencingnya diselang, orang yang kencingnya diselang ada rusuh, ada keringanan. Kan kalau kencing diselang kan najis terus tuh ada. Berwuduk saja tidak apa-apa. Berwuduk dan sholat, walaupun ada najisnya, karena penyakit di situ. Kalau zaman sekarang kan masih mending, ada perlengkapan peralatan. Zaman dulu orang kalau kena prostat itu bocor kelep, itu ya keluar dengan sendiri pesing. Maka yang demikian karena penyakit tidak jadi masalah. Tetap mandi, tetap berwuduk sebagaimana biasa. Nah, kalau seandainya mepet betul, maka ikhtiarnya adalah tayamum. Jadi begitu. Baik tayamum untuk sholat maupun mandi wajib. Contoh begini, orang yang kena demam panas, demamnya sangat tinggi, yang kalau dia kena air bisa tambah parah penyakitnya, berarti kan tidak boleh kena air sama sekali, maka tayamum. Misalnya mau mandi wajib, kan ada orang sakit demam panas tinggi Pak, tapi nafsunya tetap ada kan? Nafsunya tetap ada, dia tetap bangun, maksud saya gitu. Kemudian dia bersahwat. Ibu-ibu nggak bisa protes, papa ini sakit-sakit juga minta. Jangan-jangan habis dikasih sembuh dia. Umpama ini Pak, umpama. Kemudian dia junub, posisinya junub. Maka ketika dia junub mau mandi kan, tapi kalau mandi sakitnya tambah parah, maka junubnya, mandi wajibnya diganti dengan tayamum. Begitu tata caranya. Jadi seandainya dengan kena air itu penyakitnya tambah parah, maka ganti dengan tayamum. Tapi kalau nggak tambah parah, maka rusuhnya tetap dikecualikan bagi yang luka saja. Jadi begitu. Masih ada silakan. Ya silakan. Sana dulu. Alambek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, jadi saya agak tanya sedikit. Cuma saya mau tanyakan, apa hukumnya rumah jauh dengan masjid dan rumah dekat masjid? Karena saya dengar waktu ada ceramah, rata-rata diusahakan kalau buat rumah itu jauh dengan masjid, karena jalannya aja udah mengurangi usaha dan berpahala. Dan gimana? Saya ini kan sudah berlanjut dengan masjid, 5 langkah nyampe masjid. Itu Pak, mohon penjelasannya. Baik. Begini, tidak ada hukum yang membatasi. Rumah itu harus dekat masjid atau jauh masjid. Nah, begini. Jadi tidak boleh ada keluar pernyataan sebaiknya rumah jauh dari masjid. Nggak boleh. Pernyataannya jadi salah kan? Rumah itu sebaiknya jauh dari masjid. Nah, itu jadi salah. Cuman begini, wa naqlul aqdami ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah itu, dari satu langkah kita itu Allah kasih satu pahala dan Allah cabut satu dosa ketika kita melangkahkan kaki ke masjid. Itu kalimat motivasi, fadilah.
Nabi memberi motivasi buat yang jauh dari masjid. Jadi bukan Nabi menganjurkan carilah rumah yang jauh dari masjid, bukan. Kata Nabi yang jauh-jauh dari masjid nggak usah ngiri sama yang rumahnya dekat masjid, nggak usah panas dengan rumahnya yang dekat masjid. Karena mengapa? Karena yang jauh dari masjid ada fadilahnya. Sebanyak langkah dia ke masjid, sebanyak itu dia akan mendapat pahala. Sebanyak langkah dia ke masjid, sebanyak itu dihapuskan dosa-dosa. Itu maksudnya. Jadi nggak ada alasan kan? Kenapa nggak ke masjid? Rumahnya jauh soalnya kata dia. Maka justru pahalanya lebih besar. Cuman akan ada ketentuan hukum yang berbeda. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Yang terdekat dengan masjid 40 rumah ke timur, 40 rumah ke barat, 40 rumah selatan ke utara, itu adalah tetangga masjid. Dan salah satu fadilahnya kita berangkat ke masjid adalah menghapuskan dosa-dosa. Itu saja sudah menghapus dosa-dosa. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bab keseimbangan. Artinya neraka, surga, baik, buruk. Pertanyaannya adalah tadi itu kan preman baru kambuh aja marah kalau koma. Kemudian ada juga yang enak-enak itu haram, miras, zina, berjudi dan lain-lain. Kemudian kan Ustaz mengatakan ada hubungannya dengan dunia maya. Ini kan juga ada film-film gambar-gambar untuk orang dewasa. Kemudian bagi kesimpulan tadi, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Kemudian saya juga nggak tahu, apakah memang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berzina, preman belum bisa, itu memang bisa turun ke neraka dan turun ke surga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Hujibatil jannati bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci. Ya gimana nggak dibenci? Sholat subuh ini kan ngantuk-ngantuk kita mesti bangun. Walaupun ada sedikit penggembiranya, sarapan bersama. Hari Ahad, ya hari Sabtu nggak ada ya. Hari Ahad aja gitu. Ingat sarapan nasi urap langsung melek mata kan. Ingat sarapan lontong langsung melek mata. Tapi yang jelas asalnya memang sholat subuh kan sesuatu yang di waktu yang dibenci. Saat kita memang sedang lelap-lelapnya tidur, kok mesti bangun? Jadi jalan ke surga itu ditutup dengan banyak sekali sesuatu yang dibenci. Tapi jalan ke neraka diselimuti dengan syahwat. Kalau kata Rama Irama itu, mengapa yang haram itu yang enak-enak gitu. Mengapa yang enak-enak malah diharamkan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Memang dibuat sedemikian. Hanya saja begini, untuk orang Islam ini tetap ada yang namanya taubat. Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Makanya ada banyak orang yang panjang umur, udah jahat panjang umur. Kita juga heran kok nggak mati-mati orang itu. Padahal jahatnya kelewatan. Aslinya Bapak Ibu, kalau kita ngambil hikmahnya dari cerita para wali, para ulama, dia tidak panjang umur, tapi sengaja Allah tuh nggak jadi, karena dia ahli maksiat. Nantilah dimatiin orang ini masih umur 40, maksiatnya masih banyak. Aku kasih dia kelonggaran waktu, mungkin dia akan bertobat, walaupun Allah Maha Tahu. Mungkin dia akan bertobat, bikin 50 tahun. Waduh, 50 tahun tua-tua lagi, makin tua makin menjadi dia. Dikasih lagi undur 60 tahun. Begitu 60 tahun tambah kumat. Dikasih undur lagi 70 tahun. Belum tobat, malah sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. 70 tahun belum tobat, 80 tahun tambah juga. Saya ketemu orang yang kayak gitu Pak.
Udah kerjaannya main perempuan, jahatnya naudzubillah. Kalau kambing orang masuk kebun dia, kambingnya disembelih, orang yang punya kambing didenda juga. Ini yang punya kambing itu udah hilang kambing, hilang duit juga. Kalau nggak dibacok sama dia. Kemudian ada orang beli tanah dia, kaplingan buat rumah, udah beli, udah bersuratan. Begitu orang mau bikin rumah, dia datang. Saya nggak jual pohonnya, saya jual tanahnya aja. Pohonnya itu rumput dia hitung, Pak. Ini rumput sekian, kata dia harganya. Ini sisa pohon kopi sekian, bayar. Ini ada pohon pisang 3 batang, bayar. Kalau nggak bayar, gua bacok, kata dia. Terpaksa daripada nggak bacok-bacokan. Orang ngebayar pohon pisang, kopi yang udah rusak tadi itu rumput dibayar. Nah yang kayak gitu saya heran kok panjang umur. Saya ngomong sama yang punya tanya, nggak tinju aja palanya. Waduh Ustaz, udah tua bangka. Kalau kita tinju palanya dia mati di tangan kita. Nggak enak ceritanya. Ya udah bayar aja lah daripada repot. Nah saya heran, yang kayak gitu kok panjang umur gitu. Loh mengapa itu dipanjangkan umurnya? Mungkin dia sudah ajalnya 40 tahun yang lalu, tapi Allah tunda lagi untuk apa? Memberi kesempatan agar ia bisa bertobat. Nah di akhirat nanti begitu dia mau masuk neraka, ya Allah, saya pengen masuk surga kayak orang-orang. Nggak bisa, kata Allah, kamu zalim bukan main, kezaliman kamu sangat besar. Ya saya kan berbuat zalim nggak sempat tobat, ya Allah. Lu nggak bisa ngomong begitu, kata Allah. Gua udah muda berkali-kali ajalmu, mestinya kamu mati umur 40. Tapi kutunda sampai 80 nggak mati-mati. Akhirnya kesel saya, matiin aja sekalian. Disuruh bertobat, dia nggak mau bertobat. Akhirnya dia masuk neraka. Ini jangan dikira Pak ahli maksiat umur panjang. Itu baik. Itu kesempatan dari Allah untuk bertobat. Kalau dia nggak taubat, rasakan sendiri. Nah orang Islam pun begitu. Walaupun dia tadinya ahli maksiat, lalu dia bertaubat, maka Allah tetap menerima taubat. Apalagi yang kayak kita ini. Kita ini ahli masjid, dosa punya kita ini peadal. Tapi kan bukan ahli maksiat, kita bukan peminum arak, kita bukan tukang zina. Yang ahli maksiat saja kalau mereka minta ampun Allah ampuni, apalagi kita. Ketika kita sudah berwudu dengan sempurna, maka Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk orang Islam yang dia dosanya belum diampuni, betul sesuai dengan pertanyaan, mampir ke neraka, nyuci dulu. Jadi kita ini tinggal milih mau dicuci di dunia dosa kita apa cuci di akhirat. Kalau cuci akhirat pasti mampir di neraka, yakin pasti mampir. Nah di neraka itu yaumun finnar, sehari masuk neraka, ke alfisana sama dengan 1000 tahun lama. Satu sholat saja Pak, itu bisa membuat kita disiksa 40 tahun. Hitung aja berapa kali pernah ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat 10 kali aja 400 tahun ya. 10 kali. Bapak Ibu berapa kali ninggalin sholat nggak tahu, nggak kehitung. Bisa aja saking banyaknya ya. Bertahun-tahun, nah hitung sendiri berapa juta tahun dalam neraka. Sedangkan sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Kaliin 40 tahun, berapa hari? Tahun aja 365 hari. Kalikan 40 tahun. Aduh, matematikanya aja nggak nyampe. Kalkulator aja nggak bisa ngumpat itu hitungannya, saking banyaknya. Nah karena kita ada taubat, ada kafarah, maka mudah-mudahan atas dosa yang sudah lalu Allah tidak azab kita. Allahumma amin. Begitu, silakan Mas. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz menanya, kalau umpama aja ya Ustaz, suami sakit, lantas dia masih bisa bicara, tapi seluruh badannya dari
bisa bergerak. Cara wudhunya bagaimana gitu Pak Ustaz? Apa harus diwudhuin? Kalau umpama ke waktu sholat itu anaknya nggak ada yang nunggu, hanya istrinya, bagaimana caranya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Orang sakit berbaring sakit berarti diwudukan. Diwudukan. Seandainya anak-anaknya nggak ada semua, mesti istrinya yang mewudukan. Iya, istrinya. Dia dikiaskan dengan orang mati. Orang mati kan nggak bisa wudu sendiri. Ketika nggak ada yang ngurus, hanya istrinya saja. Ya suami kalau mati, orang semuka bumi ini nggak ada semua, nggak tahu hilang kemana. Bapak ya Pak. Cuman ada istrinya saja. Istrinya ya memandikan, istrinya mewudukan, tidak apa-apa, nggak rusak itu karena sudah mati. Dianggap tidak berdaya lagi. Sama dengan orang yang sakit, istrinya mewudukan. Sama kayak istri sakit nggak bisa ngapa-ngapain, suaminya mewudukan, tidak apa-apa, tidak rusak. Kecuali begini ya Bu, kecuali begini. Seandainya wanita mati, terus tidak ada satupun mahramnya, laki-laki semua, tidak ada satupun mahramnya, maka dia tidak dimandikan. Jadi tidak dimandikan. Atau laki-laki mati, nggak ada satupun laki-laki, perempuan semua, dan tidak ada mahramnya, maka tidak ada istrinya, tidak ada anak gadisnya gitu, perempuan semua, maka dia tidak juga dimandikan. Nah, terkait dengan suami istri berarti ada pengecualian. Nabi pernah menyampaikan kepada Aisyah, kalau kamu yang mati duluan, Aisyah kata Nabi, aku yang memandikan kamu, aku yang mengangkatmu, dan aku yang memasukkan ke liang lahat. Kalau imam sholat jenazah sudah jelas. Seadanya Aisyah mati duluan. Itu menunjukkan suami boleh memandikan istrinya. Mengapa dia tidak dianggap mati lagi? Karena sudah mati, atau sudah tidak bisa bergerak lagi karena sudah mati. Sama dengan orang yang dalam keadaan sakit, tidak ada yang lain, maka diwudhukan. Atau nggak ada lagi orang lain sama sekali. Istri lagi ke pasar, anak-anak nggak ada. Waktu sholat sudah masuk, nggak mungkin manggil tetangga kan? Bagaimana wudhu? Nunggu. Waduh, zuhur udah pulang, asar baru pulang, kodok sholatnya, nggak apa-apa. Karena tadi nggak bisa berwudhu, maka kodok sholatnya. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, bukan jamak, kodok. Jadi dikerjakan di waktu asar, nggak berdosa, nggak apa-apa. Lihurmil waktu. Ya Allah, saya sakit, ngambil wudhu nggak bisa. Yang mewudhukan juga belum ada. Nanti saya akan sholat ketika sudah waktunya bisa berwudhu. Lihurmil waktu. Dan tidak berdosa. Seandainya belum nyampe asar dia meninggal dan belum mengerjakan sholat zuhur, dia tidak ditetapkan mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Kalau sudah lihurmil waktu. Sama kayak contoh kita dalam perjalanan, celananya kena najis, itu kalau bapak ibu paksakan sholat dosa. Jadi sholat dengan pakaian bernajis itu dosa, gak bisa dipaksakan untuk sholat. Maka lebih baik lihurmil waktu. Saya akan sholat ketika sudah berganti pakaian dengan yang suci. Belum ada kesempatan berganti pakaian misalnya, lihurmil waktu. Jangan dipaksa sholat, malah berdosa bapak ibu, karena sholat dalam keadaan bernajis. Jadi kalau kita pun mati dalam keadaan belum sholat, maka matinya tidak dianggap mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Sama kayak orang dalam perjalanan belum ada alat bersuci, tayamum belum bisa, wudhu belum bisa, lihurmil waktu. Walaupun kan sekarang enak zaman modern, masjid banyak, pom bensin banyak, bisa ganti kan Pak. Jadi kalau perjalanan jauh, jangan bawa satu pakaian aja dia, terutama pakaian dalamnya. Itulah kelebihan mengapa kita mesti pakaian dalam. Karena ada Pak, kalau kita sedang kurang sehat, habis kencing, seret keluar Pak. Begitu sudah pakai pakaian, kan kena najis. Maka ada pakaian dalam. Kalau kondisinya kayak gitu, siap-siap tisu. Saya ajarin fikihnya, siap-siap tisu. Dikasih tisu, agar begitu dia keluar lagi kena tisu, bisa kita cuci. Pakaian kita tidak terkena najis.
Saya yakin Pak, kalau umur sudah 30 tahun ke atas, walaupun belum kena prostat, ya karena faktor cara makan, gaya hidup, itu mungkin ekskresinya, pembuangannya sudah nggak bagus lagi. Jadi begitu. Masih ada? Cukup. Silakan Pak. Ini Pak Kiai, saya mau nanya tentang sholat subuh. Ada sebagian jemaah kita waktu dia rakaat kedua, imamnya kan pakai doa kunut Pak Kiai. Sedangkan ada di sebelah kita, saya lihat dia nggak mengatakan tangan Pak Kiai, di tangannya kayak gini aja. Tidak solusinya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di madhab Syafi'i dan madhab Maliki disunnahkan membaca doa kunut ketika dalam sholat subuh. Di madhab Hanafi dan madhab Hambali tidak disunnahkan membaca doa kunut. Nah, Imam Hambali berfatwa bagi umat Islam yang bermadhab Hambali berarti dia tidak pakai kunut. Kalau imamnya berkunut, maka dia wajib mengaminkan kunut. Mengapa jadi wajib? Karena dia harus mutaba'ah, ikut imam. Jadi kalau imam kunut, kebetulan Bapak Ibu mazhabnya mazhab Hambali, jadi tidak berkunut, maka tidak mengapa tidak mengangkat tangan, nggak apa-apa nggak angkat tangan, tapi mengaminkan kunut. Tidak boleh dia di hati itu Pak ngotot, gua nggak akan kunut, gua nggak akan kunut, nggak boleh. Karena apa? Dia menyelisihi imam itu namanya, tidak boleh. Begitu pun dibalik, ketemu imam kunut, makmumnya ketemu imam nggak kunut, makmumnya pakai kunut. Begitu imam pun tidak kunut, makmum pun tidak perlu memaksa kunut. Ini cukup makmum imam langsung sujud, makmum ikut imam. Karena apa? Imamnya kemungkinan besar tidak bermadzhab Hambali. Terus begini, jangan kayak yang di YouTube itu Pak imam digebukin gara-gara kunut itu ya. Berita di daerah mana itu? Indonesia masih ada. Gara-gara baca doa kunut digebukin sampai bengap-bengap. Itu aliran Islam apa? Itu Islam kayak gitu kalau banyak perang Indonesia itu, perang. Makanya saya ini bukan masalah ta'assub atau tidak ya. Indonesia ini kalau nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, hancur Indonesia. Percayalah sama saya. Lo bukan mengesampingkan yang lain, bukan? Karena kita tahu betul NU dan Muhammadiyah ini yang menjaga NKRI. Beda pendapat nggak apa-apa, yang penting jangan berantem. Kalau yang lain tuh dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, salah semua orang di muka bumi. Nah, ini yang perlu saya pertegas. Jadi hati-hati. Kita itu boleh bagaimanapun berislam, yang namanya Islam itu tidak ada salahnya Pak. Khilafiyah, beda pendapat. Cuman jangan yang ngotot banget sampai ngegebukin orang yang baca doa mulut, sampai jontor-jontor, bengep-bengep wajahnya. Jadi solusinya kalau kita kunut, imamnya nggak kunut, ikut nggak kunut. Imam sujud ikut sujud. Tapi kalau kita yang nggak kunut, imamnya kunut, minimal aminkan kunut. Karena itu doa yang sangat bagus. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Anas bin Malik ditanya, hal qanata Rasulullah SAW fi salat subhi, apakah Rasul berkunut dalam salat subuhnya? Jawab dia, na'am, ba'da ruku'i yasirah. Ya, Nabi berkunut setelah rukuknya, dibaca agak pelan, tidak terlalu keras. Jadi Nabi berkunut dalam salat subuh. Kalau di mazhab Syafi'i rujukannya hadis Imam Al-Hakim. Mazala Rasulullah SAW qanata fi subhi hatta faraqat dunya. Tidak pernah berhenti Rasul itu berkunut dalam salat subuhnya sampai beliau meninggal dunia. Ini dalil bagi mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki untuk selalu membaca doa kunut. Jadi demikian. Baik, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa salli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba min wabah corona min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum